Selamat datang di Nurjaya Channel. Semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan, amin. Dalam kesempatan ini kami akan memberikan informasi tentang sejarah lokal di Kabupaten Gunung Kidul. Jangan lupa subscribe, like, dan memberikan komentar untuk meningkatkan perkembangan channel ini. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Oktober tahun 2022 dengan salah satu objek yang dikunjungi adalah rumah tradisional tempat singgah Jenderal Sudirman di Kecamatan Playen, Gunung Kidul. Berdasarkan penggalian informasi saat kunjungan dan dari laman jogjajagar.jogjaprof.go.id, rumah tradisional milik Sri Subening merupakan bangunan rumah bersejarah peninggalan Sastro Pratomo, mantan Carik Kelurahan Playen. Rumah tersebut memiliki desain rumah tradisional Jawa yang bentuk atap limasan bermaterial kayu dan berdinding tembok dengan tatanan batu putih yang didirikan sebelum masa kemerdekaan. Keaslian bentuk bangunan rumah peninggalan Sastro Pratomo tersebut masih tetap terjaga hingga saat ini, terutama pada bangunan tembok depan dan 3 buah bangunan rumah limasan. Listrik yang berada pada sisi depan pernah mengalami renovasi, namun tetap digunakan hingga saat ini. Sementara bangunan Gandok Tengen mengalami perubahan bentuk dan fungsi, berubah menjadi garasi. Bangunan rumah peninggalan Sastro Pratomo saat ini digunakan sebagai tempat tinggal keluarga Andang Suhartanto, suami dari Ibu Sri Subening. Beliau adalah mantan kepala desa Playen periode tahun 2000 sampai tahun 2010. Tinggal di rumah tersebut sejak tahun 1980. Bangunan rumah menempati lahan seluas 1.283 meter persegi, beralamat di RT 02 RW 01 Padukuhan Playen 1, Kelurahan Playen, Kapanewon, Playen. Atau berada sejauh 100 meter sebelah timur Pasar Playen. Menurut penjelasan Andang Suhartanto, bangunan rumah peninggalan Sastro Pratomo merupakan bangunan tembok pertama yang pernah didirikan di Playen dan hingga saat ini tidak banyak mengalami perubahan bentuk. Rumah tradisional ini sudah masuk cagar budaya Kabupaten Gunung Kidul. Struktur bangunan berawal dari depan yakni adanya gapura, gopuro, model gapura lar badak yang asli gapura Yogyakarta, mempunyai filosofi Jawa yang tinggi. Sedangkan struktur bangunan utama terdiri dari 1. Bangunan kuncung atau lintring. 2. Bangunan beratap limasan bagian depan atau pendopo bangunan beratap limasan bagian depan atau omah ngarep atau bangunan yang disebut pendapa menurut pemilik rumah adalah bangunan berbentuk atap limasan dengan dinding yang terbuat dari tembok dengan tatanan batu putih. 3. Bangunan beratap limasan bagian tengah atau peringgitan bangunan beratap limasan bagian tengah atau omah tengah atau bangunan yang disebut peringgitan menurut pemilik rumah adalah bangunan berbentuk atap limasan yang tidak memiliki penyangga kayu karena struktur atap ditopang dengan dinding yang terbuat dari tembok tatanan batu putih. Bangunan ini memiliki ukuran luas 12,35 meter x 3,68 meter sama dengan 45,45 meter persegi. Ketebalan dinding adalah 40 cm. Ruangan ini dulunya digunakan untuk ruang bekerja Sastro Pratomo. Berdasarkan cerita dari Sastro Pratomo ketika masih hidup, Sultan Hamengkubuwono ke-9 menggunakan ruangan ini untuk tempat berdiskusi bersama Sastro Pratomo. 4. Bangunan beratap limasan bagian belakang atau dalam bangunan ini merupakan bangunan yang berada paling belakang yang digunakan sebagai ruang tidur dan ruang privat keluarga Andang Suhartanto. Oleh penghuni rumah, bangunan ini disebut sebagai dalam. Bangunan dalam memiliki ukuran luas 12,35 x 8,37 meter sama dengan 103,37 meter persegi. Pada bagian dalam masih terdapat ruang sentong kiwo dan sentong tengen, namun sentong tengah sudah hilang. Pembatas antar ruang sentong menggunakan lawang gebyok. Menurut penjelasan Andang Suhartanto, sentong kiwo digunakan oleh Sastro Pratomo semasa hidup untuk bersemedi. Pada salah satu sudut ruangan ini terdapat sebuah dipan atau tempat tidur dari bahan kayu yang sudah tidak digunakan. Menurut penjelasan dipan tersebut pernah digunakan Jenderal Sudirman untuk tidur ketika beliau tinggal di rumah tersebut pada masa Perang Gerilya. Andang Suhartanto menceritakan bagaimana awal mula rumah tersebut dapat menjadi rumah singgah Jenderal Sudirman. Kala itu, rombongan Jenderal Sudirman bersama pasukannya tengah menempuh perjalanan dari Palian Tengah, tepatnya di Padukuhan Karangduwet. Kemudian oleh Hamengkubuwono IX, Sudman diminta singgah di rumah Sastro Pratomo. Mbah Sastro Pratomo selain seorang carik merupakan penasehat spiritual Kesultanan Mataram ketika itu.
Oleh karenanya, Sastro Pratomo diberikan gelar atau julukan oleh HB9 yaitu Kiai Mataram. Dalam sidang kajian tim ahli cagar budaya Kabupaten Gunung Kidul pada hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020 disebutkan bahwa Sastro Pratomo pada masa kemerdekaan menjabat sebagai perangkat kelurahan pelayan, yaitu sebagai carik atau sekretaris kelurahan. Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, rumah Sastro Pratomo pernah disinggahi oleh Jenderal Sudirman dan pasukannya yang sedang melakukan perang gerilya. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 21 Desember tahun 1948 dan berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Jenderal Sudirman yang singgah sebentar di rumah Sastro Pratomo meninggalkan catatan yang penting dalam sejarah perjalanan gerilya Jenderal Sudirman di Gunung Kidul. Menurut keterangan Sri Subening berdasarkan cerita dari Sastro Pratomo, pada waktu itu Sastro Pratomo menerima kedatangan Jenderal Sudirman dan menyambut kedatangan beliau di Omah Ngarep yang berfungsi sebagai ruang tamu. Selama Jenderal Sudirman singgah di rumah tersebut, beliau sempat beristirahat sebentar di Omah Emburi. Pada saat itu perabot meja dan kursi pada bangunan Omah Ngarep digunakan Sastro Pratomo untuk menyambut kedatangan Jenderal Sudirman. Perabot meja dan kursi milik Sri Subening yang pernah digunakan oleh Jenderal Sudirman tetap digunakan sebagai perabot ruang tamu biasa hingga tahun 2000-an. Terima kasih sudah melihat tayangan ini. Jangan lupa subscribe, like dan berikan komentar untuk perkembangan channel ini. Sampai bertemu pada tayangan berikutnya.